Halo Moviers, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas film thriller dan endingnya cukup twist. Jadi akan ada spoiler alert. Film ini berjudul Fracture. Bagaimana review film ini dan kesimpulan GW? Ditunggu di akhir review. Oh ya, kalau tidak keberatan, di-subscribe ya dan di-share juga channel Film Moviers-nya. Yuk, kita mulai cerita film Fracture. Film dimulai dengan Ray yang sedang menyetir pulang bersama istrinya yang bernama Joanna dan dengan Perry, putri semata wayangnya yang berumur 6 tahun. Di dalam mobil, Ray dan Joanna membahas tentang kenapa hubungan mereka semakin hari semakin dingin. Padahal mereka saling menyinta. Sedangkan Perry sedang asik mendengarkan musik dari Dixman di belakang mobil. Di tengah perjalanan, Perry ingin buang air kecil dan mereka lalu berhenti di pom bensin. Di pertigaan pom bensin ini, perhatian Perry teralihkan oleh balon yang nyangkut di bangunan konstruksi gedung. Di saat Perry mau mengambil balon itu, seekor anjing liar mendekati Perry dan Perry ketakutan. Ray berusaha untuk mengusir anjing itu dengan melempar batu dan pada saat itu pula Perry jatuh dari ketinggian. Secara refleks, Ray melompat jatuh untuk menangkap Perry. Ray pingsan seketika, dan saat bangun, Ray melihat Joanna histeris karena Perry jatuh dan tidak sadarkan diri. Ray lalu menutup mata sejenak untuk menenangkan diri. Setelah itu, Ray mendengar suara dari Perry yang mengeluh sakit di kepalanya. Ray dan Joanna lalu segera pergi mencari rumah sakit terdekat. Ray. Sesampainya di rumah sakit, suasana rumah sakit sedang ramai, dan Ray dianjurkan oleh suster untuk menunggu dulu dan mengisi form pendaftaran. Lalu Ray menunggu, dan menunggu lagi dengan gelisah. Akhirnya, nama Ray dipanggil. Ray, Joanna, dan Perry masuk ke ruang administrasi terlebih dahulu sebelum diperiksa oleh dokter. Dan ternyata diketahui bahwa asuransi yang dimiliki oleh Ray ternyata masih menggunakan nama Abby, istri pertama Ray yang sudah meninggal 8 tahun lalu. Lalu kemudian, suster rumah sakit mulai bertanya hal-hal yang tidak wajar. Seperti, apakah Perry mau mendonorkan organnya? Atau apakah keadaan rumah aman untuk anak kecil? Ya, pertanyaan-pertanyaan janggal untuk pendaftaran. Akhirnya, Ray, Joanna, dan Perry bisa masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Perry diperiksa oleh Dr. Bertram, dan lalu Perry dianjurkan untuk CT scan agar bisa melihat cedera di kepalanya. Ruang CT scan ternyata hanya diperbolehkan untuk 2 orang saja, sehingga hanya Joanna dan Perry yang diizinkan masuk ke ruang CT scan. Sedangkan Ray hanya bisa mengantar sampai ke lift. Dari lift ini, Ray melihat bahwa ruang CT scan berada di lantai basement rumah sakit. Ray kembali menunggu di ruang tunggu selama Perry melakukan CT scan. Di saat menunggu, Ray tertidur, dan saat bangun, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Ray bertanya ke suster rumah sakit, apakah anaknya
sudah selesai di CT scan, Ray begitu bingung saat mengetahui bahwa tidak ada pasien yang bernama Perry. Ray kaget bahwa anaknya tidak pernah di CT scan selama di rumah sakit. Ray lalu menerobos masuk ke ruang pemeriksaan dokter untuk bertanya lebih jelas lagi apa yang sebenarnya terjadi. Saat dicek di arsip pasien oleh dokter yang sedang jaga, kembali tidak ditemukan juga pasien yang bernama Perry. Ray semakin bingung, dan yang lebih membuat Ray kaget saat diketahui bahwa yang diperiksa oleh Dr. Bertram ternyata bukanlah Perry anaknya, melainkan dirinya. Ya, dirinya lah yang diperiksa oleh Dr. Bertram akibat cedera benturan luka di kepala Ray saat Ray jatuh hendak menyelamatkan Perry. Ray panik dan mengancam ke tenaga medis. Ray terus berteriak, bertanya kemana istrinya, kemana anak putrinya. Ray terpaksa harus ditenangkan dan disuntik serum penenang, lalu dikurung sementara di salah satu ruangan rumah sakit sampai dokter datang untuk memeriksa keadaan Ray. Ray pun berhasil kabur dari ruangan itu, tapi dikejar oleh security rumah sakit. Ray bersembunyi di parkiran UGD rumah sakit. Di saat Ray bersembunyi, lewatlah mobil patroli polisi. Ray lalu melapor ke polisi tersebut bahwa istri dan anaknya hilang dari rumah sakit itu, dan Ray merasakan ada sesuatu yang janggal di dalam rumah sakit itu. Kali ini Ray kembali lagi ke rumah sakit bersama polisi. Ray dan polisi itu kembali bertemu dengan dokter jaga, dan dokter jaga itu kembali menjelaskan bahwa tidak pernah ada pasien bernama Perry diperiksa hari ini. Dokter jaga itu mengusulkan untuk mencek ruang CT scan saja yang berada di lantai atas. Ray kaget karena setahu dirinya ruang CT scan berada di lantai basement, bukan di lantai atas. Akhirnya Dr. Bertram datang ke rumah sakit setelah ditelepon untuk datang. Ray sedikit lega melihat Dr. Bertram dan meminta Dr. Bertram untuk menjelaskan kepada polisi bahwa dirinya tidak berbohong tentang Perry dan Joanna. Ray syok dan semakin bingung setelah mendengar penjelasan dari Dr. Bertram yang mengatakan bahwa dirinya memeriksa kepala Ray yang mengalami cedera akibat kecelakaan mobil. Dan Ray menolak untuk di CT scan. Ray lebih memilih menunggu di lobi rumah sakit, menunggu kedatangan Abby, istri pertamanya yang telah meninggal 8 tahun lalu. Ray masih bersikeras perkataan Dr. Bertram salah dan bohong, dikarenakan rumah sakit mengetahui tentang istri pertamanya dari data-data asuransi. Ray beranggapan rumah sakit berkonspirasi membuat dirinya seolah-olah gila hanya untuk menculik Perry dan Joanna. Ray dibawa ke psikiater rumah sakit. Psikolog itu mencoba untuk memahami pikiran Ray, dan ternyata diketahui bahwa Ray pernah mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan istri pertamanya, Abby, meninggal 8 tahun lalu. Dan kejadian itu membuat Ray merasa bersalah karena Ray mabok saat kecelakaan mobil itu terjadi. Psikolog itu lalu mengusulkan ke polisi untuk pergi ke pom bensin dan gedung konstruksi di mana Ray dan Perry jatuh di sana. Setelah tiba di sana, polisi menemukan tanah bekas darah yang sudah mengering. Psikolog itu lalu bertanya, apakah Ray yakin
bahwa ada anjing yang mendekati Perry saat itu. Apakah Ray yakin dirinya melempar batu ke anjing, bukan melempar batu ke Perry sehingga Perry jatuh? Apakah Ray yakin ada anjing di saat kejadian Perry itu jatuh? Atau itu hanya ilusi pikiran Ray semata? Ray bingung dan kalut. Pikirannya sudah sulit membedakan mana ilusi dan yang mana nyata. Ray pasrah saat ditangkap polisi. Tiba-tiba Ray mendengar gonggongan anjing dan melihat anjing yang sama yang menakuti Perry. Ray semakin yakin kalau dirinya tidak berhalusinasi. Ray lalu merebut pistol dari tangan polisi dan mengurung mereka di pom bensin. Ray lalu pergi kembali ke rumah sakit dan menyelinap masuk ke lift yang membawa Perry dan istrinya ke basement. Setibanya di basement, Ray melihat perawat yang di kantor administrasi membawa kotak bertuliskan organ manusia. Lalu Ray masuk ke salah satu ruang operasi dan menemukan tubuh manusia yang sudah dibelah dan diambil organnya. Ray bergegas memeriksa tiap ruangan yang ada di sana, dan dia menemukan Perry. Putrinya hendak dilakukan operasi. Ray juga menemukan Joanna dalam keadaan setengah sadar akibat dibius. Ray lalu menyuruh para dokter dan suster untuk melepaskan Perry dari meja operasi. Ray pun berhasil kabur bersama Perry dan Joanna dari rumah sakit tersebut. Setelah kabur agak jauh dari rumah sakit, Ray mulai tenang dan memandangi Joanna dan Perry di belakang mobil sambil tersenyum dan bernyanyi. Tapi ternyata adegan penyelamatan yang Ray lakukan adalah kenyataan palsu yang Ray rasakan di dalam pikirannya. Kotak organ manusia yang Ray lihat aslinya adalah hanya troli medis. Ruangan bawah tanah yang mencurigakan sebenarnya ruang operasi. Dan yang Ray selamatkan bukanlah Perry, melainkan pasien biasa yang sedang melakukan operasi normal. Kemanakah Perry dan Joanna? Ternyata Perry sudah meninggal akibat bocor di kepalanya saat Perry jatuh di gedung konstruksi itu. Dan Joanna tanpa sengaja telah terbunuh oleh Ray saat Ray mendorong Joanna. Ya, pikiran Ray tidak bisa terima bahwa Joanna dan Perry telah meninggal. Ray berhalusinasi seolah-olah Perry dan Joanna masih hidup saat dibawa ke rumah sakit. Oke, kesimpulan GW ya. Endingnya sih twist. Ya, jujur aja sih, waktu adegan penyelamatan Ray lakukan, gue mulai pikir, wah ketebak banget. Jagoan berhasil selamatin anak dan bininya, everybody happy. Gue pikir, basi nih filmnya. Ternyata enggak loh, endingnya twist. Ternyata istri dan anaknya udah meninggal. Gue kaget tuh, GW shock. Nah, kayak film yang endingnya twist begini, biasanya GW nonton ulang beberapa adegan. Di sini GW kecewa. Kecewanya kenapa? Ternyata ending twistnya dan beberapa adegannya nggak sinkron, nggak mulus ceritanya. Contohnya, misalnya saat Dr. Bertram kasih tahu kalau Perry mesti di CT scan, tapi dokter omongnya ke Joanna, padahal seharusnya
Joanna udah mati. Lalu ada juga adegan di kantor administrasi. Susternya nanya beberapa pertanyaan. Dijawab oleh Joanna. Dan susternya ngerti jawaban dari Joanna. Padahal Joannanya udah mati. Nah, seperti itulah beberapa contohnya. Ya, itu yang bikin nilainya kurang. Padahal overall filmnya oke. Lumayan, bisa bikin gua melek dan penasaran. Ya, gua pribadi kasih nilai film ini di angka 6,5. Sebelumnya maaf ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bukannya GW mau sok-sokan jadi kritikus nih. GW hanyalah pecinta film dan penikmat film saja. Terima kasih ya. Tolong share dan subscribe. Bye-bye.